Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Selamat datang di channel Karam, Kali Aja Seram, podcast horor yang gak cuma bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kamu susah untuk memejamkan mata, walau mungkin dengan sedikit rasa takut. Tapi saya jamin, setelah kalian dengerin sampai habis, kalian gak akan berani ke kamar mandi. Jadi, sebelum kamu mulai merinding, pastikan lampu udah nyala, pintu terkunci rapat, dan jangan lupa cek bawah tempat tidurmu. Siapa tahu ada kepala orang nongol di situ. Dan jangan lupa, kalian subreklah channel saya. Jangan berat kali telunjuknya buat klik subscribe. Kan gak bayar bro. Ingat ya, kalau kalian gak subrek, saya datangi rumah kalian satu-satu. Untuk silaturahmi maksudnya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Karam, Kali Aja Seram. Cekidot. Cerita pertama. Pengantar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karam, Kali Aja Seram. Tapi sebelum mulai, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mampir di video ini. Terutama buat kalian yang sudah support channel ini sampai sekarang, yang sudah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Karam. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya gue makin semangat buat menceritakan kisah-kisah horor dari narasumber yang punya pengalaman nyata. Gue rasa cukup, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Pengalaman horor mengantar jenazah. Pasti banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor pada saat mengantar jenazah. Ya, betul banget. Apalagi waktu di ambulans, ada satu pengalaman saat kami membawa jenazah ke daerah Garut. Setelah sholat zuhur, kami berangkat menuju desa di sana. Awalnya perjalanan berjalan lancar, tapi begitu memasuki daerah pedalaman Garut, ada kejadian aneh. Saat itu kami berhenti di rest area. Dan tiba-tiba persneling mobil ambulans yang kami pakai bermasalah. Kami sudah memastikan bahwa semuanya aman sebelum berangkat, jenazah sudah dikafani dan dipersiapkan dengan baik. Tapi setelah berhenti di rest area, mobil kami mengalami masalah. Yang aneh, ketika kami coba periksa keranda jenazah, kepala jenazah tiba-tiba terlihat keluar dari kain kafan, padahal sudah tertutup rapat. Kami bingung, dan segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata tangan jenazah yang seharusnya terikat di atas malah berada di bawah. Ada besi penghalang keranda yang terlihat nyelip. Tapi itu juga aneh karena sebelumnya semuanya sudah diperiksa dengan baik. Kami tanya ke anaknya yang ikut mengantar, tapi dia bilang tidak terjadi apa-apa. Setelah memastikan semuanya, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai di tempat pemakaman, kami sempat bingung lagi karena kain kafan yang seharusnya menutupi wajah jenazah hilang entah kemana. Setelah proses pemakaman selesai, kami pamit dan melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Namun, di tengah perjalanan pulang, kami tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Mereka bilang ada jenazah di dalam ambulans kami yang belum tertutup kain kafan. Kami bingung, karena setahu kami, jenazah sudah dimakamkan. Setelah dicek, ternyata di dalam ambulans memang ada kain kafan, tapi tidak ada jenazahnya. Polisi pun heran, dan akhirnya kami dikawal sampai ke rumah keluarga jenazah. Sesampainya di sana, keluarga juga bingung, jenazah sudah dimakamkan, tapi kain kafannya masih ada di ambulans. Akhirnya kami putuskan untuk kembali menggali kuburan dan memastikan semuanya. Kejadian aneh lainnya. Ada lagi kejadian aneh waktu saya mendapat tugas mengantar seorang pemuka agama ke pemakaman di Menteng Pulau. Saat itu hujan deras turun,
dan ketika kami sampai di lokasi, tiba-tiba pintu ambulans sulit ditutup. Padahal, sebelumnya semuanya baik-baik saja. Saat kami nyalakan sirine ambulans juga tidak menyala. Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Kami sempat bingung, tapi akhirnya memutuskan untuk dikawal oleh motor dengan sirine. Perjalanan pun terasa lambat karena hujan sangat deras dan jalanan padat. Ketika sampai di pemakaman, lubang kuburan sudah dipenuhi air karena hujan yang tidak kunjung berhenti. Kami berusaha menguras air tapi air tidak kunjung surut. Setelah beberapa lama, kami memutuskan untuk tetap memakamkan jenazah meskipun air masih menggenang. Anehnya, begitu jenazah sudah dimasukkan dan proses pemakaman selesai, hujan yang deras tiba-tiba berhenti seketika. Semua orang yang ada di sana terdiam, termasuk Pak Ustadz yang memimpin pemakaman. Kami semua bingung, tapi merasa ini berikut adalah versi tulisan yang lebih rapi. Saya tadi juga sempat melihat ke atas. Deras banget hujannya. Wallahualam, kami pun segera masuk dan menutup pintu. Setelah hujan berhenti, kami bingung. Bang, ini ada apa ya? Ah, sudahlah. Saya orangnya gak mau ambil pusing. Saya bilang sama tetangga di situ, Pak, bisa dibantu angkat kerandanya ke sana mungkin? Pak, soalnya kalau kita biasanya ada tanda, ya, kepala dan kaki. Jenazah sudah masuk ke keranda, tapi tidak ada yang pegang ambulans. Kami tungguin, dan istrinya ikut naik, tapi dia gak ngomong apa-apa sama kami. Jadi, itu adalah ambulans keempat yang datang. Sebelumnya ada 3 ambulans dari rumah sakit, tapi semua bermasalah. Yang pertama, tutup kerandanya tidak ada. Yang kedua, semuanya lengkap, tapi sopirnya malah pulang kampung. Yang ketiga, bannya bocor. Selalu ada saja kendala, padahal yang meninggal adalah seorang ulama. Sebenarnya, ini kejadian aneh. Biasanya tidak seperti itu. Istrinya bilang bahwa mobil-mobil tersebut seharusnya sudah siap, karena mereka sering ngurusin jenazah. Jadi, kami pun berpikir, kok bisa gitu? Iya. Setelah semuanya selesai, kami pulang. Sirine mobil ambulans tiba-tiba menyala lagi. Padahal logikanya, kalau sudah tidak ada jenazah, sirine pasti mati. Kami bilang saja ke warga, oh, itu kabelnya baru diganti. Tapi tetap aja, ini aneh. Mobil sirine itu gak berhenti nyala. Ada pengalaman lain saat saya di Lampung. Kami berangkat dari sana, semuanya aman. Setelah pemakaman, sekitar maghrib, kami pulang dan sempat ngopi di warung. Awalnya tidak ada warung di sepanjang jalan, tapi tiba-tiba muncul satu warung. Kami mampir, dan tanpa kami pesan, ibu pemilik warung langsung bikinkan kopi untuk kami bertiga. Yang aneh, setelah dia taruh kopi, dia menghilang entah kemana. Padahal biasanya kalau kita ngopi, pasti ada bekas adukan di kopinya. Kami bertiga cuma saling pandang, tapi gak banyak ngomong. Setelah ngopi setengah gelas, teman saya juga heran. Bang, lu lihat kopi di tengah gak? Siapa yang minum tuh? Bekasnya setengah gelas. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Kami diam saja dan langsung lanjut jalan. Pas sampai di pelabuhan Bakauheni, ada kejadian lagi. Sopir saya bilang, Bang, lihat deh, bapak-bapak di dekat pintu masuk, itu mirip banget sama yang di foto. Saya lihat, benar saja, bapak-bapak itu pakai baju yang persis seperti di foto yang ada di dashboard. Mungkin dia mau ngucapin terima kasih. Setelah kami lihat lagi, bapaknya sudah gak ada. Kami cuma bisa bilang dalam hati, Pak, jangan ngikut kita, ya. Kami mau balik ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, kami cerita ke orang-orang rumah. Mereka bilang, mungkin itu hanya perasaan kami saja, tapi tetap saja kejadian itu sangat aneh. Saya diberi tugas membawa jenazah almarhumah Bude. Katanya masih di daerah Cijantung, tetapi saya kurang tahu persis lokasinya. Saat itu, mobil yang biasa kami gunakan sedang ditukar dan dibawa ke Semarang. Telepon datang jam 11 malam, dan mereka meminta bantuan untuk membawa jenazah ke Purworejo. Pemakaman dijadwalkan pagi, sekitar jam 6 atau 7, sehingga kami harus berangkat dini hari. Saya pikir kami terlambat karena jam 6 pagi baru tiba di rumah duka, padahal keluarga sudah bilang akan berangkat jam 5. Tapi ternyata, yang memandikan jenazah belum datang,
jadi prosesi ditunda. Kami hanya berpesan agar jangan lupa membuat kopi, mengingat perjalanan yang lumayan jauh. Kami berangkat dari Cijantung jam 8.30 pagi dengan menggunakan mobil besar, Hyundai H1. Selama perjalanan, mobil sempat mengalami masalah. Di tengah jalan, mobil tiba-tiba tidak bisa digas. Kami berhenti di pinggir jalan dan menghubungi mekanik. Sementara itu, petugas polisi datang menanyakan masalah kami. Setelah dicek, ternyata koplingnya bermasalah. Setelah hampir 45 menit, masalah mobil berhasil diatasi, dan kami melanjutkan perjalanan. Kami tiba di Purworejo sekitar jam 5.30 sore, menjelang maghrib. Saat sampai, warga sekitar dengan kompak membantu mengangkat jenazah ke atas gunung. Saya kagum dengan kekuatan mereka yang mampu mengangkat mobil besar itu. Setelah pemakaman selesai, kami bersiap untuk turun. Sebelum pulang, saya izin ke kamar mandi. Saat keluar, saya melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan almarhumah. Ternyata, itu adalah adik kembar almarhumah. Saya sempat kaget karena tidak ada yang memberitahu sebelumnya bahwa almarhumah punya saudara kembar. Pengalaman ini sungguh mengesankan, terutama ketika saya melihat bagaimana warga sekitar begitu kompak dalam membantu. Meskipun ada momen-momen mengejutkan, seperti bertemu saudara kembar almarhumah, saya tetap menjalankan tugas dengan baik. Setelah kejadian di Purworejo, saya masih merasakan keanehan. Ketika sudah tiba di rumah dan mulai beraktivitas kembali, ada beberapa hal yang membuat saya teringat dengan peristiwa itu. Salah satunya adalah saat anak saya tiba-tiba mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Mungkin karena faktor kelelahan atau terkena angin malam selama perjalanan. Meskipun begitu, saya tetap menjalankan tugas sebagai pengantar jenazah dengan sepenuh hati. Saya selalu berusaha ikhlas membantu, tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Bagi saya, pekerjaan ini adalah bentuk pelayanan dan pengabdian kepada sesama. Pengalaman lainnya adalah ketika saya dihubungi oleh teman dari ojol. Dia meminta bantuan untuk membawa jenazah dari rumah sakit Polri. Jenazah itu adalah korban pembunuhan, dan saya diminta menjemputnya pada malam hari. Saya datang dengan ambulans ke rumah sakit, dan ternyata banyak polisi di sana karena kasus ini cukup besar. Saya dan teman saya diminta membawa jenazah menggunakan peti mati. Selama perjalanan, ada kejadian aneh. Kami merasa peti mati itu bergerak sendiri di dalam mobil. Bahkan, kepala jenazah yang seharusnya berada di salah satu sisi, tiba-tiba berpindah ke sisi lain. Kami berdua merasakan hal yang sama, tapi berusaha untuk tetap tenang sampai tiba di rumah duka. Sesampainya di rumah duka, kami menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Saya dan teman langsung pamit tanpa banyak bicara, karena kejadian itu cukup membuat kami terkejut. Setiap kali saya menghadapi kejadian seperti ini, saya selalu diingatkan bahwa dalam pekerjaan seperti ini, tidak hanya tenaga yang dibutuhkan, tetapi juga mental yang kuat. Kita harus siap menghadapi hal-hal tak terduga, termasuk yang bersifat mistis. Sebagai pengantar jenazah, saya telah menggeluti profesi ini selama kurang lebih 6 tahun. Banyak pengalaman yang saya alami, baik yang biasa saja maupun yang tidak masuk akal. Namun, saya selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, karena saya percaya, apapun yang terjadi adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saya. Yang paling penting bagi saya adalah ikhlas dalam menjalankan tugas. Ketika kita membantu orang lain dengan hati yang tulus, semuanya akan berjalan lancar, meskipun ada rintangan di sepanjang jalan. Saya tidak pernah memandang pekerjaan ini sebagai cara untuk mencari keuntungan, tetapi lebih sebagai bentuk pengabdian kepada sesama. Meskipun banyak tantangan dan pengalaman aneh yang saya alami, pekerjaan ini telah mengajarkan saya banyak hal. Salah satunya adalah bahwa hidup dan mati adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sebagai pengantar jenazah, saya menyaksikan berbagai macam keadaan di akhir kehidupan seseorang. Ada yang meninggal dengan damai, ada juga yang meninggalkan kisah-kisah misterius yang sulit dijelaskan secara logika. Saya juga menyadari bahwa pekerjaan ini seringkali diwarnai dengan keheningan dan refleksi diri. Setiap kali berada dalam perjalanan mengantar jenazah,
saya sering merenung tentang hidup saya sendiri. Bagaimana saya harus menjalani hidup ini? Apakah saya sudah cukup berbuat baik kepada sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu hadir setiap kali saya melakukan tugas ini, dan perlahan-lahan, pekerjaan ini mengubah cara pandang saya terhadap hidup. Selain itu, pengalaman yang paling penting yang saya dapatkan adalah bahwa kematian tidak mengenal waktu atau tempat. Beberapa kali saya harus mengantarkan jenazah di tengah malam, di jalan yang sepi, atau di lokasi yang terpencil. Dalam situasi seperti itu, saya sering merasakan ketegangan dan kecemasan, namun saya selalu berusaha untuk tetap fokus pada tugas saya. Saya percaya bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan tugas dengan baik, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai manusia. Ada satu kejadian yang paling berkesan bagi saya. Saat itu, saya dihubungi untuk mengantar jenazah seorang tokoh agama yang sangat dihormati di daerah saya. Proses pemakaman berjalan dengan penuh penghormatan, dan saya merasakan suasana yang sangat berbeda. Meski cuaca tidak mendukung karena hujan deras, pemakaman tetap dilaksanakan. Saya melihat banyak orang yang hadir dengan penuh ketulusan, dan itu membuat saya merasa tersentuh. Di saat-saat seperti itu, saya menyadari betapa berharganya hidup ini. Kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta, dan yang paling penting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup dan berbuat baik selama hidup. Kisah-kisah mistis yang saya alami selama bekerja sebagai pengantar jenazah mungkin terdengar menyeramkan bagi sebagian orang. Namun, bagi saya, itu adalah bagian dari pengalaman yang harus dijalani. Saya selalu berusaha untuk tidak takut, karena saya percaya bahwa selama kita menjalani hidup dengan baik, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Setelah bertahun-tahun menjalani profesi ini, saya semakin menyadari bahwa pekerjaan ini bukan hanya soal mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga soal memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah meninggal. Setiap jenazah yang saya antarkan memiliki cerita, dan saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan akhir mereka. Akhir kata, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan ini mengajarkan saya tentang pentingnya keikhlasan, ketulusan, dan rasa hormat kepada sesama manusia. Meskipun ada banyak tantangan dan kisah mistis yang saya alami, saya tetap bersyukur karena saya bisa membantu banyak orang dalam proses yang begitu sakral ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Cerita kedua. Hantu tengah malam, mitos atau larangan yang sering diberitahukan oleh orang tua. Banyak dari kita yang sering mendengar larangan atau mitos yang disampaikan oleh orang tua. Meskipun terdengar sepele, larangan-larangan tersebut sebenarnya ada alasannya. Misalnya, larangan jangan sompral yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata, terutama jika kita belum siap untuk menghadapi hal-hal di luar nalar. Pengalaman pribadi di mes. Namaku Ahmad, aku berasal dari Cianjur. Sudah 3 tahun setengah aku merantau untuk bekerja di Bandung sebagai staf gudang di sebuah perusahaan swasta di daerah Lembang. Aku tinggal di mes yang berada di dekat kantor. Mes tersebut tidak terlalu besar, dengan ukuran kamar yang mirip kos-kosan dan hanya ditempati oleh 1 karyawan di setiap kamarnya. Mes ini berdampingan dengan sebuah gang kecil yang menghubungkannya dengan kantor, lapangan sepak bola, dan beberapa rumah warga. Kejadian yang akan aku ceritakan ini terjadi pada bulan Februari tahun lalu, dan baru sekarang aku berani menceritakannya. Mes tempatku tinggal memiliki 2 lantai. Di lantai pertama terdapat parkiran motor, ruang tamu, dan WC, sedangkan lantai 2 khusus untuk kamar tidur karyawan. Kamarku berada di ujung kiri, dekat dengan tangga dan menghadap langsung ke lapangan sepak bola. Ketika aku baru pindah ke kamar itu, penghuni sebelumnya sempat memperingatkanku bahwa kamar ini sering diganggu, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku tetap menempati kamar itu dan mempersiapkan diriku untuk malam pertama di sana.
Kejadian malam itu, pada malam pertama, sekitar jam 12 malam, aku bermain game di balkon kamar yang menghadap ke lapangan sepak bola. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa melengking, mirip seperti tawa kuntilanak. Awalnya aku berpikir suara itu berasal dari game. Tapi setelah mematikan game, suasana justru menjadi sunyi. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika aku melihat ke sekitar, aku melihat seorang perempuan di lapangan sepak bola. Dia mengenakan pakaian yang sobek-sobek dan rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya. Aku mencoba mengusirnya dengan isyarat tangan, namun dia tetap berdiri di sana, dan aku segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu balkon. Namun, tidak lama setelah itu, pintu balkon yang sudah terkunci perlahan terbuka. Aku mencoba menutupnya, tapi saat aku mendorong pintu, sebuah tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam muncul dari balik pintu. Menahannya, aku panik dan terus mendorong, namun sosok itu lebih kuat. Pintu akhirnya terbuka lebar, dan di hadapanku muncul sosok perempuan dengan gaun putih lusuh, rambut panjang, dan tatapan kosong. Dia mulai tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Sosok perempuan itu terus tertawa dan berkata satu kalimat yang jelas, "Pergi." Peringatan, setelah kejadian itu, aku pingsan dan keesokan paginya aku ditemukan oleh teman-temanku. Mereka mengatakan aku berteriak-teriak dan tertawa sendiri sepanjang malam, hingga akhirnya Pak Dede, penjaga mes, menolongku. Menurut Pak Dede, ada larangan tak tertulis di mes ini. Asteris semua pintu dan balkon harus tertutup rapat menjelang malam hari asteris. Jika tidak, hal buruk bisa terjadi, seperti yang aku alami. Pak Dede juga memberitahuku bahwa lapangan sepak bola di depan mes bukanlah sekadar lapangan. Jika mata batin terbuka, lapangan itu adalah sebuah kerajaan bangsa jin. Mendengar ini, bulu kuduku berdiri. Kini, aku selalu memastikan untuk menutup pintu dan balkon setiap malam agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Pengalaman ini membuatku sadar bahwa ada dunia lain yang selalu berinteraksi dengan kita, dimanapun kita berada. Wisata alam yang sidang viral, pemandangan nyonca ayunya jom-jom molah datang komai sana. Pulau Kosio, Pulau Kosio, adanya di kampung panjang, topengnya di Perambahang. Jangan lupa datang dan ramaikan. Pulau Kosio, Pulau Kosio, tempat mandi awak dulu waktu kecil. Pulau Kosio, Pulau Kosio, mulah awak jago sampai bisuo. Pulau Kosio, tempat mandi awak dulu waktu kecil. Pulau Kosio, Pulau Kosio, molah awak jago sampai bisuo. Pulau Kosio, Pulau Kosio, wisata alam yang sidang
datang kemari sana. Pulau Kosio, Pulau Kosio, adonyo di kampung panjang, topengnya di